Kali ini tentang teori kinetika gas bagian yang kedua. Karena ini materi lanjutan, maka disarankan sekali juga menyimak bagian pertama. Kita bahas tentang model gas ideal. Jadi gas nyata itu sangat banyak hal yang mempengaruhi dalam realnya, dalam faktanya, kehidupan kita sehari-hari. Gas itu cukup banyak jenisnya dan mereka tentu tidak mungkin tidak berinteraksi. Ada interaksi meskipun dalam tingkatan yang kecil misalnya gitu ya. Tetapi untuk memudahkan kita belajar, kemudian semuanya ingin kita dekati dengan bagaimanakah rumusnya, dengan persamaan-persamaan sesuatu pada nyata tadi yang sangat kompleks, sangat banyak, sangat beragam hal-hal yang mempengaruhi tentang gas harus kita sederhanakan. Penyederhanaan itu kita sebut sebagai model. Nah, model yang akan kita tawarkan adalah model gas ideal karena nantinya kita akan ukur pada tekanan dan temperatur syarat gas ideal, yaitu tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian banyak hal-hal lainnya yang kemudian kita batasi sehingga kita sebut sebagai gas ideal. Nah, gas ideal ini diibaratkan pada sebuah kubus. Jadi kita mau perhatikan satu saja molekul gas ideal, yaitu molekul gas ideal M. Kemudian dia bergerak dalam suatu kubus, maksudnya dalam suatu ruang, ya. Dia bisa bergerak di sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z dengan kecepatan misalnya Vxi pada sumbu X, Vyi pada sumbu Y, dan Vzi pada sumbu Z. Tetapi kemudian dalam 3 arah tadi kemudian kita jadikan satu vektor kecepatan, yaitu berupa Vi. Ini ya, dengan kecepatan sebesar Vi. Selanjutnya kita bahas tentang jumlah mol. Jadi N itu adalah jumlah total partikel, ya, ini adalah total partikel. Pada kenyataannya dia mempunyai misalnya 3 kali jumlah bilangan Avogadro. Jadi kan kita tahu bahwa 1 mol sama dengan 6 kali 10 pangkat 23 partikel. Gitu ya. Nah, dalam 1 mol ada berapa partikel? Molekul atau partikelnya bisa berupa atom. Jadi kalau misalnya kita tahunya ini, tapi kita berbicaranya adalah dalam bentuk gas ya. Nah, rata-rata gas itu memang dalam bentuk molekul. Misalnya gas O2 berarti dia molekul O2. Tetapi kalau misalnya kita punya atom misalnya Hg gitu. Tetapi kalau dalam bentuk gas rata-rata memang dalam bentuk bukan atomnya tetapi dalam bentuk molekulnya. Untuk beberapa kondisi misalnya ketika kita menggunakan AAS itu kita mengubah cairan ion misalnya PbSO4 kemudian kita atomisasi menjadi atom Pb. Jadi kalau untuk logam kemudian diatomisasi bisa dia kemudian menjadi gas Pb. Tetapi misalnya udara yang kita hirup O2, kemudian di udara kita mayoritas atau dominan adalah N2. Mereka umumnya dalam bentuk molekul, jadi bukan atom ya. Tahu bedanya ya Kak? Jadi kalau misalnya O2, N2 itu termasuk di molekul, tetapi kalau misalnya tadi yang logam yang diatomisasi misalnya Pb, kemudian Hg, Fe itu diatomisasi menjadi gas itu juga bisa. Nah, sekarang kita kembali ke topik ini bahwa di sini Na adalah bilangan Avogadro sementara N adalah total partikel. Persamaan lainnya atau dinyatakan dalam bentuk persamaan yang berupa massa, misalnya di sini adalah M_sum yaitu massa sampel gas ya. Tetapi di sini adalah perlu diperhatikan adalah massa 1 molekul gas, hanya 1 ya. Jumlah mol seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya bahwa jumlah mol sama dengan M_sum dibagi dengan M
kali bilangan Avogadro. Di sini adalah M di sini adalah sama dengan massa molekul atau MR. Misalnya kalau di H2O berarti MR-nya sama dengan 18 ya. Yang di sini adalah bilangan Avogadro. Oke, kita lanjutkan. Molekul mengalami tumbukan elastis sempurna. Elastis sempurna berarti di sana ada memantul pada dinding yang melingkupinya. Kenapa dia bisa mengalami elastis sempurna? Karena satu, massa dinding jauh lebih besar dibandingkan dengan massa molekul. Misalnya kita punya balon yang kemudian itu kita tahu bahannya dari karet, kita menimbang massa balon itu menggunakan neraca analitis, kemudian kita mau membandingkan dengan massa molekul dari satu molekul gas yang ada di dalam balon. Misalnya di dalam balon ada O2, ada N2, kita ambil salah satu ya, maka di situ perbandingan antara massa karet ya yang merupakan bahan dari balon dibandingkan dengan massa satu molekul saja itu jauh lebih besar massa dindingnya ya, massa wadahnya. Kemudian berikutnya adalah kecepatan pantulnya ya, kecepatan pantulnya berlawanan dengan kecepatan saat menumbuknya. Ini yang berlawanan adalah arahnya, sementara besarnya itu akan sama. Jadi misalnya dan berikutnya jaraknya juga harus sama dan kecepatannya sama. Misalnya begitu ya. Kita lanjutkan dengan melihat gambar berikut. Ini misalnya adalah dinding ya. Dindingnya kemudian ini partikelnya, partikel dari molekul gas, kemudian dia bergerak menumbuk dinding dengan kecepatan VI. Kemudian setelah itu dia memantul sempurna, maka dia bergerak lagi dengan kecepatan VI. Oke. Nah, VI yang di sini ya, VI yang di bagian bawah ini nilainya akan sama dengan VI yang di sini. Jadi untuk menumbuk dan memantul dia mempunyai nilai yang sama dan hanya arahnya saja yang berbeda. Jadi menggunakan prinsip tumbukan ya, partikel bergerak dengan elastis sempurna setelah dia menumbuk dinding wadah. Nah, ini berpindah pada bidang XY ya, tadi bahwa dia arahnya bisa ke arah X, sumbu X, bisa dia juga ke arah sumbu Y. Prinsip tumbukan dari momentum ini adalah lenting sempurna. Seperti permainan bola karet ya. Momentum sebelum dan sesudah menumbuk harus sama. Berlakulah hukum tumbukan lenting sempurna. Misalnya pada persamaan berikut ini, perubahan momentum linier ya, maka di sini ada delta PXI ya. Di sini ada delta PXI pada saat dia menumbuk dan kemudian pada saat dia memantul. Delta P atau perubahan momentumnya karena dia bolak-balik ya, bergerak menumbuk dan memantul, maka total momentumnya sama dengan minus 2 MVI. Berikutnya adalah teorema impuls momentum atau momentum ya, momentum delta momentum sama dengan minus 2 MV itu akan sama dengan gaya yang berlaku selama waktu tertentu. Jadi lama waktu tumbukan ya, berapakah lama waktu tumbukan sama dengan 2D per V. 2D, D ini adalah jarak antara lokasi molekul menuju dinding. Karena dia bolak-balik, maka ada delta T atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya sama dengan 2D per V atau kecepatan. Perubahan momentum setiap perjalanan. Perjalanan apa? Yaitu adalah perjalanan molekul dari tempatnya menuju dinding. Yaitu sama dengan gaya kali delta T. Ya, ini perubahan momentum sama dengan tadi sama kita bahas yang di slide berikut sebelumnya, yaitu adalah minus 2 M kali V.
besarnya gaya rata-rata dinding kubus yang terjadi pada molekul sama dengan F sama dengan minus 2 mv per delta T. Ya, di sini kita juga tadi masukkan rumus bahwa delta T sama dengan 2D. Ya, delta T sama dengan adalah V per 2D. Ya, tadi delta T sama dengan V per 2D. Nah, sehingga kalau kita di sini delta T-nya ditaruh di bawah, maka sama dengan kita masukkan di sini V punyanya delta T, ya, karena dia di sini adalah seper delta T, maka ini adalah dibalik, oke, sehingga F di sini sama dengan mv kuadrat per D. D adalah jarak antara tempat molekul tadi berawal menuju dinding. Gaya molekul rata-rata yang dikenakan pada dinding. Jadi molekul tadi bergerak menabrak dinding dan dinding kemudian memantulkan molekul tadi. Maka gayanya sama dengan minus Fi. Ya, minus Fi tadi kita sudah hitung gaya rata-rata molekul yang dikenakan pada dinding. Jadi misalnya dinding mendapatkan tumbukan dari 10 molekul dan mereka mempunyai gaya yang beraneka macam besarannya, misalnya ada yang 12 Newton, 10 Newton, misalnya kemudian 8 Newton. Nah, berapakah kemudian gaya rata-rata? Maka jumlah dari masing-masing gaya tadi itu kemudian dibagi dengan jumlah molekulnya, maka kita akan mendapatkan nilai gaya rata-rata molekul yang menabrak dinding. Jarak antara molekul tersebut berada kemudian dia menabrak dinding sangat mempengaruhi, ya. Di sini tampak bahwa jarak itu mempengaruhi besarannya gaya. Ini jarak molekul tadi berawal sampai dia menabrak dinding. Nah, ini tampak bahwa berbanding terbalik. Jadi semakin besar jarak atau semakin jauh molekul tadi itu berada dari dinding, semakin jauh, maka gayanya akan semakin kecil, gitu ya, karena dia berbanding terbalik. Kalau kemudian massa dari molekul itu, dia berbanding lurus, ternyata bahwa nanti massanya jika kita bandingkan, misalnya di sana ada gas O2, gas N2, gas H2O dalam satu balon, ya. Misalnya karena balon ditiup, kemudian kita tiup berarti di situ ada gas CO2 juga. Maka masing-masing gas tadi itu akan memberikan gaya, besaran gaya kira-kira sama atau tidak sama. Maka jawabannya adalah tidak sama karena mereka karena jenis molekulnya berbeda, ada H2, O2, N2, H2O, CO2, mereka mempunyai massa MR sendiri-sendiri, kan? Nah, ketika MR-nya berbeda-beda, maka gayanya juga besaran gaya yang dikenakan pada dinding balon itu akan berbeda pula. Nah, di sini rumus ini menunjukkan bahwa di sini F dengan M adalah linier atau berbanding lurus. Jika massanya besar, maka gayanya akan lebih besar. Jika kecepatannya, jika kecepatannya juga besar, tinggi, maka gayanya juga akan besar. Tetapi berbanding terbalik dengan jarak molekul tadi dari dinding. Jika jaraknya makin jauh, maka gayanya makin lemah, ya. Jika jaraknya makin besar, maka gayanya akan lebih kecil. Nah, kemudian di berikutnya jumlah gaya aksi molekul pada dinding kubus yang terjadi pada molekul, ya, merupakan total jumlah gaya yang ada di sana. N di sini adalah partikel. Nah, tadi ya bahwa N itu adalah jumlah partikel. Nah, kemudian nanti berapakah rata-ratanya dijumlahkan semua, kemudian dibagi bergantung dengan jumlah partikelnya.
Bagaimana besarnya kecepatan kuadrat rata-rata molekul? Kalau di sini dikatakan rata-rata, biasanya ada tanda ini, ya. Ini adalah kecepatan V kuadrat rata-rata. Nah, kalau dikatakan dia rata-rata, maka nantinya adalah jumlah total kecepatan, ya, jumlah total kecepatan dikuadratkan dibagi jumlah molekul. Nanti akan ketemu jumlah kuadrat rata-rata. Ya, di sini maka kita akan dapatkan jumlah kuadrat bukan rata-rata. Jika jumlah kuadrat bukan rata-rata sama dengan jumlah partikel dari molekul kali jumlah kuadrat rata-ratanya. Sekarang berapakah besarnya gaya total pada dinding? Maka sama dengan gaya, ya, gaya sama dengan massa kali jumlah partikel kali kuadrat kecepatan rata-rata dibagi jarak, ya, jarak molekul tersebut terhadap dinding. Di sini menunjukkan, persamaan ini menunjukkan bahwa besarnya gaya akan berbanding lurus dengan jumlah partikel. Jadi makin banyak di situ molekulnya, ya, N ini adalah jumlah partikel, makin banyak maka gayanya juga akan makin besar. Ya, kalau misalnya di sana 2 kali bilangan Avogadro, berarti misalnya 2 kali 6 kali 10 pangkat 23 dibandingkan misalnya setengah kali bilangan Avogadro, berapakah gaya yang lebih besar? Tentu yang makin banyak, ya, makin banyak molekulnya itu akan makin besar gayanya. Gaya terhadap dinding, ya, kekuatan gaya terhadap dinding. Dengan asumsi, ya, dengan asumsi bahwa kecepatan translasi berlaku pada 3 arah, ya, karena kita tadi mengidealkan atau mengumpamakan molekul berada dalam suatu ruang kubus yang di situ ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka gerakannya itu ada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kecepatan kuadrat sama dengan kecepatan pada sumbu X dijumlahkan pada sumbu Y dan sumbu Z. Ya, kecepatan rata-ratanya jika dia bergerak dalam 3 arah, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketika itu dijumlahkan, ya, rata-rata pada sumbu X di rata-rata pada sumbu Y di rata-rata, sumbu Z juga di rata-rata, maka V kuadrat rata-rata sama dengan 3 kali, ya. Karena mereka berpotensi bergerak di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka V kuadrat sama dengan 3 kali. 3 ini berarti adalah 3 arah kecepatan. Sehingga besarnya gaya molekul pada dinding sekarang menjadi 1/3 N kali mv kuadrat per D. D adalah jarak berasalnya molekul tadi menuju dinding. Total tekanan pada dinding yaitu merupakan gaya dari molekul per satuan luas, ya. F per A, ya, P sama dengan F per A. Nah, A karena luasan kita tuliskan sebagai D kuadrat. Sekarang kita juga punya rumusan dari F, ya. F itu tadi juga ada sama dengan 1/3, ya. F ini adalah sama dengan 1/3 N per D, ya. Jadi F ini kita ganti menjadi 1/3 N per D mv kuadrat, ya, sehingga kita dapatkan P juga dalam bentuk rumusan seperti ini. Kita coba untuk tulis ulang, ya. Kita coba untuk tulis ulang. D pangkat 3 ini kita ganti menjadi volume karena menempati ruang. Jarak sama dengan, ya, V-nya dianggap karena volume. Ya, jarak tadi itu misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Karena berbentuk kubus, kan,
D kali D kali D atau D pangkat 3. Sehingga D pangkat 3 ini ya, D pangkat 3 ini kita gantikan sebagai V. Nah, sehingga persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi persamaan di sebelahnya. Kita sederhanakan sepertiga N per V sama dengan MV kuadrat. Kita coba uraikan lagi. Persamaan ini kita uraikan lagi ya. Ini kita pecah menjadi 2/3 NV. Ini sebenarnya sama ya, sama, persamaan ini sama, tetapi ingin kita pecah karena kita mau memisahkan bagian yang ini sebagai nilai kecepatan kinetik ya. Biasanya ini kita sebut sebagai energi kinetik. Sehingga P sama dengan 2/3 ya. Seandainya ini sudah kita pisahkan, 2/3 NV kali kecepatan kinetiknya, energi kinetiknya. Persamaan berikutnya adalah P sama dengan 2/3 N per V yang tadi sudah kita bahas di slide berikutnya. Kita coba jadikan satu. Di sini P dan V kita jadikan dalam satu sisi, maka kita akan dapatkan PV sama dengan 2/3 ya, 2/3 N kali setengah MV kuadrat. Kita punya rumus PV sama dengan nRT. Dengan kemudian yang tadi ya, pada sebelumnya PV juga sama dengan 2/3 N kali setengah MV kuadrat. Nah, dari sini kita akan dapatkan T sama dengan 2/3 KB. KB di sini ini sama dengan R kali setengah MV kuadrat. Suhu sebanding dengan energi kinetik molekul gas. Jelas ya? Karena ketika suhu dinaikkan, maka energi molekul-molekul gas itu pun akan meningkat. Ketika energinya meningkat, maka kecepatan geraknya menabrak dinding akan makin besar. Sehingga dikatakan di sini bahwa suhu berbanding lurus dengan energi kinetik dari molekul gas. Ini akan ketampak bahwa setengah MV kuadrat sama dengan 3/2 KB kali T. Di sini pula kita akan melihat bahwa kecepatan rata-rata, tadi ya, kecepatan rata-rata, kuadrat kecepatan rata-rata sama dengan 3M3VX kuadrat. Dari mana ini tadi? Karena dia bergerak di sumbu E, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga setengah MV kuadrat sama dengan setengah KB kali T. Besar energi kinetik translasi total dari N molekul. Jadi kalau jumlah molekulnya banyak, kemudian besaran energi kinetik translasi karena dia bergerak pada sumbu E, sumbu Y, dan sumbu Z, maka K total translasi, di sini adalah translasi, sama dengan N kali setengah MV kuadrat ya. Di sini sama dengan 3/2 NKB kali T. Ini merupakan penurunan dari awal hingga akhir ini tadi. Kita mau menjelaskan bagaimanakah rumus dari persamaan gas ideal berasal. Nah, K total translasi sama dengan 3/2 nRT. Kecepatan RMS, root mean square dari molekul gas, VRMS-nya sama dengan akar kuadrat kecepatan kuadrat rata-rata. Sehingga kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi per M, maka kita dapatkan V root mean square sama dengan akar dari 3 RT per M, di mana T untuk suhu, R untuk tetapan gas ya, dan M adalah massa molar. Berikut ini adalah beberapa jenis gas dengan besarannya kecepatan RMS. Nah, tadi kita dapatkan kecepatan RMS. Nah, ini merupakan beberapa molekul gas H2,
helium H2O, dan inilah VRMS-nya pada suhu 20 derajat Celcius. Bisa diperhatikan di sini. Nah, bagaimanakah? Apakah ada kaitannya? Ya, apakah ada kaitannya masanya? Nah, masa-masanya ini kemudian dengan VRMS-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak yang sudah membantu membuatkan PPT yang sangat bagus, dan mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.